ada nomor, ada nama, alamat, ya kan? Terus yang kolom agak banyak kolomnya tapi dalam satu poin, akses apa tuh namanya? Baru ingat ya. Sebelahnya kolom apa lagi? Air minum. Ya. Nah, khusus untuk yang akses sanitasi di situ tertulis apa aja? BABS. Terus pelencengan. Terus apa lagi? Jamban leher angsa. Terus leher angsa tidak kedap, leher angsa yang kedap. Ada lagi? Ipal komunal. Terus yang terakhir ada yang menumpang juga. Yang terakhir setelah ipal komunal rusunawa. BABS sudah Pak di kolom pertama. Ini kalau teman-teman tim UNIF nggak hafal, Pak Edi nggak sukses ternyata training selama 1 hari setengah. Oh jangan disebut ya. Kalau yang di kolom air minum ada yang ingat? Sumur, PDAM, mata air, spam, masih numpang juga. PDAM, kalau yang perpipaan ada 2 ya, PDAM sama yang spam. Terus ada yang sumur, ada yang sumur bor, sumur gali atau sumur bor. Terus ada lagi mata air, ada yang numpang, ada yang beli. Oke, ternyata masih ingat semua ya. Berarti Pak ini udah sukses. Sebut nama lagi. Ya, kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu itu adalah indikator MDGs. Jadi kalau di dinas kesehatan mungkin jamban layak leher angsa, ada yang jamban apa lagi Bu? Kalau yang di STBN indikator akses sanitasi JSP. Kalau JSP apa teman-teman? Jamban S-nya semi permanen. Terus apa lagi Bu? JSSP jamban sharing ada sharingnya ya. Oke. Ada lagi Bu JSSP, JSP sharing atau numpang. 3 ya Bu. Banyak. Nah, sebetulnya itu kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada yang BABS, ada yang pelencengan, leher angsa tidak kedap, leher angsa kedap. Itu hanya pengistilahan aja yang berbeda. Nah, sekarang yang MDGs sudah mulai dihapus oleh Pak Edi. Bukan Pak Edi ya. Sama Kementerian atau Bappenas itu sudah dihapus. Sekarang sudah muncul indikator SDGs. Jadi nanti penamaannya itu berbeda lagi. Kalau yang dulu BABS, terus sharing atau numpang, leher angsa tidak kedap, itu nanti akan dirubah semua. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kok nggak muncul lagi? Ya, sabotase. Ya. Jadi kita selama 2 hari ini sebetulnya lebih banyak bagaimana teknik memonitoring perubahan yang ada di wilayahnya Bapak Ibu. Kalau kemarin itu sudah membuka mindset kita terkait dengan bagaimana itu monitoring. Yang agak susah untuk melihat tampilan di depan silakan cari posisi yang nyaman dan aman. Bapak Ibu ingat ini peta mana? Ada yang tahu? Mas Moka punya poin. Ada yang tahu itu peta mana? Indonesia. Benar banget ya. Yang pasti Sunda Empire tidak di sini Pak. Yang ada adalah Magelang Empire. Ini bagian dari kota Magelang. Yang merah-merah dan ada hijau-hijaunya itu adalah wilayah hotspot kita. Jadi saya mencoba memetakan wilayah hotspot kita atau wilayah dampingan kita dalam suatu tampilan satu
layar yang terdiri dari kelurahan apa aja teman-teman? Panjang, Bilangan, untuk Binangun Utara sama Tidar Utara. Gedung Sari belum. Nah, teman-teman jangan khawatir, barangkali atau akan ada tambahan karena ini masih mengacu ke wilayah dampingan yang lama. Nah, Mas Muhtar sudah menginformasikan sudah ada pengembangan, salah satunya adalah kelurahan Gedung Sari ya Mas. Oke, nanti kita ambil titik-titiknya, titik koordinatnya kita masukkan di sini. Begitu juga di wilayah pengembangan. Nah, wilayah pengembangan di 4 RT, 4 kelurahan ada pengembangannya Mas. Nah, karena itu belum kita ambil titik koordinatnya, jadi belum kita bisa masukkan di sini. Ini adalah wilayah dampingan kita yang lama. Oke. Nah, ini udah kita bahas tadi. Oh ya, terima kasih. Satu marga. Jadi kita sudah bahas ini, data Masita, datang, tanya, amati, promosi, dan catat. Oke. Ya, bagaimana untuk melihat form yang baru? Teman-teman nggak usah khawatir, Mas Muhtar sudah bikin formula. Jadi hasil modifnya teman-teman yang kemarin beberapa tahun yang lalu itu sudah dikonvert menjadi form yang sesuai dengan SDGs. Ada yang tahu nggak indikator sanitasi di SDGs? Kalau teman-teman UGD pasti tahu, dari Dinas Kesehatan. Sudah tahu. Yang lain, teman-teman? Tim Monif? Yakin belum? Bukannya kader sudah? Promotor sudah. Oh sudah ya. Oh tim promotor ya, Pak Ede ya. Ya. Nah, untuk melihat form yang baru, mari kita simak dan kita saksikan video berikut ini. Seperti mengukur melihat penyambungan titik menciptakan gambaran yang kita inginkan, para pemimpin dunia menyatakan itu juga tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang dinamai Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan akan dicapai hingga 2030. SDGs merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs 2015. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan presiden untuk mengeluarkan tujuan SDGs dalam rencana pembangunannya. Salah satu tujuan SDGs yang ingin dicapai adalah tujuan 6, yaitu penyediaan akses air minum dan sanitasi aman untuk semua. Tujuan ini menjadi penting karena air minum dan sanitasi yang buruk akan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti stunting, diare, dan penyakit lainnya. Untuk sektor air minum dan sanitasi, jika SDGs hanya menargetkan penyediaan akses layak, maka SDGs sudah berbicara tentang akses yang aman untuk semua. Berikut adalah penjelasan tingkat akses air minum dan sanitasi di Indonesia. 1. Belum ada akses. Penduduk menggunakan air permukaan sebagai sumber air minum utama, misalnya sungai. 2. Akses belum layak. Penduduk menggunakan sumber air tidak terlindung sebagai sumber air minum utama, misalnya sumur dan mata air tidak terlindung. 3. Akses layak. Terbagi 2. Layak terbatas. Penduduk menggunakan sumber air minum layak atau terlindung, namun waktu tempuh dari rumah ke sumber air, mengantri dan kembali ke rumah lebih dari 30 menit. Layak dasar. Penduduk menggunakan sumber air minum layak atau terlindungi, namun waktu tempuh dari rumah ke sumber air, mengantri dan kembali ke rumah kurang dari 30 menit. 4. Akses aman. Akses air minum aman artinya penduduk menggunakan sumber air minum layak, sarana berada di dalam rumah, tersedia sepanjang tahun, bebas dari kontaminasi bakteri dan zat kimia berbahaya. 5.
Demikian juga untuk sanitasi yang memiliki tingkatan akses sebagai berikut. 1. Buang air besar sembarangan di tempat terbuka. 2. Akses belum layak, yaitu penduduk menggunakan toilet rumah tangga yang tidak tersambung dengan unit penampungan tinja kedap. Ini disebut buang air besar sembarangan tertutup. Penduduk yang menggunakan sarana sanitasi di tempat umum seperti pasar, terminal, dan musyola. Istilah akses belum layak juga berlaku bagi masyarakat kota yang mempunyai akses toilet layar angsa tanpa penampungan tinja kedap. Istilah akses belum layak juga berlaku bagi masyarakat pedesaan yang bukan menggunakan layar angsa tanpa tangki septic kedap atau curut. 3. Akses layak. Jika fasilitas sanitasi dilengkapi dengan unit pengolahan, namun digunakan oleh lebih dari satu rumah tangga, disebut akses bersama. Setiap rumah tangga memiliki toilet yang tersambung dengan unit penampungan tinja yang kedap, disebut akses layak sendiri. 4. Akses aman, yaitu penduduk mempunyai toilet pribadi yang tersambung dengan tempat penampungan tinja kedap dan disedot secara berkala. Lumpur tinja dari tangki septic kemudian diangkut dan diolah di IPLT. Akses aman bermaksud rumah tangga yang tersambung dengan sistem perpipaan untuk mengalirkan air limbah domestiknya ke instalasi pengolahan air limbah. Setelah mengetahui adanya tingkat akses tersebut, maka selanjutnya pemerintah bisa membuat perencanaan yang sesuai dan mencapai target SDGs 2030. Ya, sudah selesai. Jadi ada kalau yang air ada berapa tingkatan tadi? Ada berapa? 4. Kalau yang sanitasi 4 juga. Ternyata fokus juga ke filmnya ya. Tapi ingat nggak yang 4 itu apa aja? Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dari akses air. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan melalui film bahwa tingkatannya itu ada 4. Tapi di sini kita pilah-pilah. Ini semua ya, mas nggak dipilih. Ya, kalau merujuk ke atau sesuai mandat SDGs, ini ada 4. Jadi akses tidak ada akses tidak layak, akses layak sama akses aman. Cuma di sini kita pilih yang akses layak, ada akses layak terbatas sama akses layak dasar. Oke, kita bedah satu persatu, teman-teman, bapak ibu, nggak usah nulis. Fokus ke gambar yang di depan. Tidak ada akses adalah sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari air permukaan, sungai, danau, waduk, kolam dan irigasi. Ada nggak di tetangga kanan kiri kita yang definisinya seperti ini? Tidak ada akses. Dia mengambil langsung ke sungai, ada nggak? Ke danau? Nggak ada danau ya? Ke waduk? Nggak ada. Ke kolam atau irigasi? Nggak ada. Jadi yang banyak langsung ke sungai. Kalau ke sungai masih ada di sini. Sudah nggak ada. Sudah berarti yang tahap ini sudah nggak ada. Yakin di perdagangan diri kita. Pak Eko gimana? Oke. Berarti yakin ya. Kalau seandainya besok pada saat monitoring di situ ada nilainya, berarti belum memperhatikan. Ya. Jadi definisi yang tidak ada akses adalah sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari
sungai, danau, kolam, waduk, dan irigasi. Itu ngambil dari sungai secara langsung. Gak ada. Kalau yang nomor 2 adalah akses tidak layak. Sumber air minum yang berasal dari sumber air tidak terlindungi. Sumur juga tidak terlindungi dan mata air juga tidak terlindungi. Kalau ini ada nggak di sini tentang kata-kata? Ada. Kalau sumur yang tidak terlindungi seperti apa? Sumurnya terbuka. Kalau yang terlindungi, sumur bor. Kalau sumur gali yang terlindungi seperti apa? Sumur yang disedot pakai sanyo. Oke, ada lain? Pemahaman lain? Sumur gali yang terlindungi ditutup. Oke. Pendapat yang lain? Ada cor-corannya. Oke. Ada tambahan lain? Mbak, ini kan sanitarian nih. Kalau definisi dari sisi ilmu kesehatan, sumur yang terlindungi itu seperti apa, Mbak? Biar teman-teman tahu. Pakai ini ya. Sumur dari yang terlindungi itu bibir sungainya, sebelah bibir sungainya itu kedap air. Terus ada saluran pembuangan airnya yang tersalur dan kedap air juga. Drainase ya? Ya, drainasenya bagus, terus tidak ada genangan air di sekitar situ. Terus ada bibirnya ini, bibir sumurnya, ketinggiannya juga ada. Terus kalau bisa diberi atap. Terus pengambilan airnya menggunakan ember yang kerean, jangan yang ditaruh di lantai. Nah, kurang lebih seperti itu. Pakai sanyo juga boleh? Pakai sanyo itu lebih baik. Nah, ini yang saya sampaikan yang sederhana. Nah, karena kalau yang modern ada nggak, Mbak? Ya pakai sanyo itu. Oh, pakai sanyo. Ya. Itu. Ya, oke. Jadi ada sebuah sumur, ada bibirnya, itu di ini ya, di aci ya. Ya. Terus ada lantainya, kedap air, ada lantainya, ada saluran drainase. Ya. Bibir sumurnya ditutup nggak? Bibir sumurnya Ditutup. dikasih atap aja biasanya gitu. Tidak tertutup full gitu. Kalau pakai sanyo itu baiknya ditutup. Oh gitu. Ya. Kalau masih pakai kerean kasih atap. Kalau pakai kerean ditutup ya nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti setelah ini yang pakai kerean yang sederhana ya. Setelah kita ngambil air, tutup lagi gitu. Jadi seolah-olah kayak atap yang bisa dibuka tutup gitu ya. Ya. Embernya jangan ditaruh di bawah. Embernya harus ada di dalam. Harus digantung. Saya pikir di dalam. Di lantai. Gimana cara ngambil embernya kalau di dalam ya? Gimana Pak? Ada mana lain Pak? Yang dimaksud Mbak itu bukan habis dikeret terus tutup lagi enggak, tapi yang dimaksud dikasih atap. Itu kalau menurut definisi yang sekarang itu sepertinya termasuk yang tidak tertutup itu. Oh, kalau menurut saya ini ada pendapat lain. Mungkin bisa dikonfirmasi, diklarifikasi. Jadi kalau yang pakai kerean, ya Pak, yang pakai kerean masih belum kategori tidak terlindungi. Masanya masih bisa ada tikus masuk apa. Tapi kalau nggak punya uang beli pompa saja gimana tuh Pak? Tetap aja ya? Ya, tapi kan saya nggak tepat beda. Beda. Ya. Mungkin perlu didiskusikan ya Mbak ini ya. Kalau pakai kerean
terus hanya atap aja, itu memungkinkan orang luar, entah itu aku atau Mas Montar nyemplung ke dalam, atau ada orang iseng melempar laptop ke situ. Biar teman-teman paham nih, satu definisi ya, satu kesepahaman. Kalau seperti itu masuk terlindungi apa tidak terlindungi? Kalau teman-teman dinas wisata masih terlindungi, sekalipun dia meskipun ada atap di atas dan bibir sumurnya tidak terlindung karena pakai jerekan. Kalau versi teman-teman dinas itu masuk terlindungi. Asal tadi bawahnya itu ya kedap air. Yang kedap air. Ya. Oke. Pak, saring dari sini hilang. Ya. Tambahan harus jaraknya dengan sepiten lebih dari 10 Ya. Minyak digini. Ya. Jaraknya dari septic tank atau kalau orang bilang sepideng ya, sepideng itu 10 meter. Tapi kalau di perkotaan udah susah ya kayak gitu. Berat banget. Ya, tapi itu idealnya ya Mbak ya, sesuai dengan ilmu kesehatan. Tapi kalau di kota udah sepertinya sudah mengabaikan itu semua. Yang penting adalah kita bisa memahami mana yang terlindungi dan mana yang tidak terlindungi. Kalau mata air yang terlindungi itu seperti apa? Mata air. Buat menangkap airnya. Oke, udah paham sebetulnya. Mata air juga. Oke, nah kalau yang sumur bor otomatis ya itu ya, karena sudah tertutup ya, terlindungi. Oke, bedanya antara akses tidak layak dengan tidak ada akses adalah kalau dia mengambil langsung ke sumber atau ke sungai, terus kalau yang di sini sudah ada kata-kata terlindungi dan aman. Akses layak terbatas adalah sumber air minum yang berasal dari perpipaan, keran umum, sumur pompa, mata air yang terlindungi. Nah, kalau tadi kan tidak terlindungi, yang ini yang akses layak terbatas adalah sumur atau mata air yang terlindungi, dan juga air kemasan, air yang dijual eceran, atau air hujan. Ada yang tahu kenapa air hujan masuk akses layak terbatas? Karena nunggu hujan. Karena tidak terbatas ya. Oke, kita bahas satu persatu Pak. Kalau tadi akses tidak layak adalah sumber air yang sumbernya dari sumur, mata air yang tidak terlindungi. Yang sekarang adalah akses layak terbatas, sumbernya bisa dari perpipaan, keran umum, terus sumur, mata air, ataupun air yang dijual eceran atau keliling, dan yang terakhir adalah air hujan. Dengan waktu tempuh dari rumah ke sumber air sebesar atau lebih dari 30 menit. Ini kita waktu tempuhnya ya, bukan jaraknya ya. Waktu tempuhnya, lama tempuhnya adalah lebih dari 30 menit. Jadi kalau dari sini PP jalan ambil air kemana nih? Muntilan. Kalau pakai bus itu Pak. Ini jalan kaki ya Pak. Nah, di sini ada nggak yang seperti ini? Ada. Yakin nggak ada? Yang apa namanya keran umum dari PDAM yang lebih dari 30 menit udah nggak ada? Nggak ada. Bener Mas? Nggak ada. Yakin? Nggak ada. Nggak ada.
Maksudnya harus benar-benar kita sumur. Jadi kalau sumur ini sudah sumur yang sudah terlindungi, sudah tertutup semua, dan orang dia numpang di situ. Katakanlah Pak Edi punya sumur yang bagus, sumbernya bagus dan airnya juga bagus, dan itu dibuatkan keran sama Pak Edi dan diambil atau di ini ya, tangga pada numpang semua. Jaraknya lebih dari 30 menit. Ada nggak di sini? Sombong banget orang sini. Yakin nih Bapak Ibu? Oke. Yang mata air ada nggak? Ada mata air ada. Jadi orang ambil dari mata air lebih dari 30 menit. Nggak ada. Yakin Pak Udin? Ini yang lebih dari 30 menit ya. Yang lebih. Bener ya, masuk di dunia ya. Yang ada cuma di Rejo soalnya. Terus dia juga air hujan. Tapi ngambil air hujannya lebih dari 30 menit. Ngambil air hujan sampai ke Muntilan kali ya. Udah jauh-jauh nampung air hujan ke Muntilan lagi. Oke. Jadi intinya akses layak terbatas ini adalah ngambil ke keran umum, sumur yang terlindungi, mata air terlindungi, atau dia beli air yang dijual eceran. Kurang lebih waktu tempuhnya adalah 30 menit, lebih dari 30 menit. Kalau yang jual air kayak gini ada nggak di sini? Eceran. Justru kalau jual itu datang ke rumahnya ya, bukan kita yang mendatangi ya. Oke, berarti nggak ada. Nah, akses layak dasar ini adalah kebalikannya akses layak terbatas. Kalau tadi jarak tempuhnya lebih dari waktu tempuhnya lebih dari 30 menit, ini paling tidak sama atau kurang 30 menit. Kalau ini memungkinkan ada ya, teman-teman ya, yang ambil ke keran umum, mungkin tetangga sebelah, atau apa namanya sumur. Tapi yakin teman-teman Bapak Ibu kurang dari 30 menit? Biasanya sampai 1 jam loh. Nah itu dia Bu. Tetangganya dekat padahal ya, hanya jarak 10 meter. Airnya udah penuh, nggak balik-balik ke rumah, ngobrol di situ. Jadi yang membedakan adalah waktu tempuhnya. Mau dia mau keran umum, sumur, atau beli air kemasan, atau jual eceran, yang penting adalah kurang dari 30 menit. Kalau yang air isi ulang depot seperti itu masuk nggak di sini? Atau masuk yang 1 jam? Ada nggak tetangga kanan kiri kita atau diri kita sendiri beli air galon ke depot isi ulang lebih dari 30 menit? Ada? Pas belanja kali Pak? Wah. Langsung diantar ya? Mas Mukhtar sombong banget. Udah nggak ada, jadi kita beli ke depot udah nggak ada. Justru orang depot yang ngantar ya. Serba banget ya. Ada aplikasinya itu? Ada aplikasinya. Itu pelayanan Mas. Oh layanan ya, hebat ya, luar biasa teman-teman ya. Dan ini yang menarik, air hujan kok bisa masuk ke akses layak terbatas atau akses layak dasar? Kenapa nggak masuk di sini? Atau tidak ada akses atau akses tidak layak? Kenapa air hujan masuk di situ? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Ada yang ikut tim promotor kemarin? Ya, baik. Ada yang ikut. Kenapa air hujan masuknya di sini? Di akses layak terbatas atau akses layak dasar? Ayo, kenapa? Air hujan yang ditampung kayak ember besar gitu. Itu kenapa disebut dengan akses layak gitu? Karena ditampung
di wadah yang besar. Oke. Ada yang lain? Kenapa, Mas? Wadahnya harus bersih. Oke. Ada yang lain? Kenapa air hujan masuk di situ? Nggak ada. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kenapa air hujan masuk di dua ini? Karena air hujan itu secara teori, ini belum dari sisi kesehatan ya. Secara teori dia datangnya dari atas. Kalau yang datangnya dari tanah, itu kemungkinan masih mampir-mampir ke tetangga kanan kiri kita, airnya kan agak kotor. Ini kan dari atas, memungkinkan karena hasil penguapan itu menguap ke atas dan turun lagi, itu sudah bersih. Tapi saya tidak menyebutkan itu higienis ya, karena belum ada penelitian. Tapi itu sudah layak, dengan catatan air hujannya adalah betul-betul datang dari atas dan masuk ke penampungan yang kita siapkan. Tapi kalau sudah melewati genting, talang, itu sudah bukan air hujan lagi, tapi dia air tampungan dari air hujan. Karena belum tentu genting kita itu bersih, talang kita itu juga bersih. Nggak ada yang bersih ya Pak talangannya. Nah, kenapa air hujan seperti itu? Tapi kalau dilihat dari sisi ilmu kesehatan, secara teori belum ada penelitian bahwa itu bisa layak langsung dikonsumsi. Jadi teman-teman dinas kesehatan tidak merekomendasi untuk langsung diminum karena khawatir kalau di daerah perkotaan tingkat polusi udara sudah tinggi. Khawatir airnya sudah kena polusi udara. Jadi tidak direkomendasikan untuk diminum secara langsung. Di antara yang duduk di sini nih, pernah nggak ada yang minum air hujan secara langsung? Maaf, oh aku kecil, begini semua ya. Itu rasanya seperti apa? Agak asam-asam gimana ya? Ya, karena saya juga pernah kecil juga sering meminum air hujan langsung, tapi tidak dari talang. Kalau dari talang atau dari genting juga biasanya udah kotor. Oke, sampai di tahap yang ketiga ini ada pertanyaan. Tahap pertama adalah tidak ada akses, tahap kedua adalah akses tidak layak, tahap ketiga adalah akses layak terbatas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya silakan Bos. Ya definisinya sama, masalah sumur tertutup. Oke, masalah sumur tertutup. Nih, saya kembali ke masternya. Ya, karena kalau bukan ahlinya yang menjelaskan, waktu kemarin kami itu mendefinisikan sumur yang terlindungi adalah betul-betul sumur yang seperti didefinisikan Pak Nuning tadi, cuma memang tertutup. Jadi dunia luar itu sudah susah masuknya, kayak Kecoa, kayak Mas Mohtar, kayak Pak Edi, itu susah masuknya dari sumur itu. Jadi betul-betul menutup akses dari dunia luar. Nah, apakah itu yang disebut dengan sumur terlindungi atau ada definisi lain dari ilmu kesehatan nih, khususnya dari dinas kesehatan? Silakan, Ibu, siapa yang mau menjawab? Ibu dokter kan? Oke, silakan. Ya, menurut saya tadi kalau yang sumur terlindungi itu kalau sudah ada atapnya itu sudah dianggap terlindungi. Tadi ada dam air, ada selokan yang memenuhi syarat, terus bibirnya sudah ada ketinggian gitu. Itu sudah dianggap layak, tidak harus tertutup karena sudah ada atapnya. Kalau mau dikasih tutup itu lebih baik seperti itu. Yang
maksud bibir sumur itu ada standar ketinggiannya? Kurang lebih 1 meter ya. Kalau 170 ini kayak saya. 170. 1 meter ya. Terus dindingnya itu apa, diplaster ya. Kemungkinan kalau diplaster tikus kalau nggak dicemplungin nggak bisa naik. Kalau tidak naik, Pak Muntar ada Pak. Kalau tidak naik tidak bisa nyemplung Pak maksudnya. ya. Oke. Tapi yang utama yaitu tadi sudah apa, tidak ada bocoran-bocoran yang bisa masuk ke dalam atau rembesan-rembesan air terus jauh dari sebiten. Itu saja. Saya bisa masuk. Kalau Pak Muhtar bisa masuk. Sesuatu itu kalau dilimpat bisa masuk. Kalau Ya. tidak tertutup. Ya benar, tapi kan secara nalarnya orang tidak akan memasukkan sesuatu yang membahayakan keluarga ke dalam sumur kan? Atau tangga bisa. Kalau ada sesuatu apa? Ya. Jadi pada intinya sumur yang terlindungi itu sebetulnya sudah aman ya. Sumur-sumur kalau bisa ditutup ya Pak, karena tadi definisinya itu secara sederhana. Jadi kalau secara sederhana adalah dia tidak pakai pompa kan, pakai kerekan. Jadi harus ada atap dan paling tidak bibir sumur ketinggian 1 meter ya Pak ya. Nah, tidak mau apakah kecoa bisa yang apa naik ke situ? Definisinya sih sebetulnya dengan bibir sumur yang 1 meter itu sudah mempersulit makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang tidak diinginkan itu masuk gitu. Syukur-syukur kalau ditutup ya Mbak Mening ya. Nah, teman-teman di lapangan di tetangga kanan kiri kita ada nggak yang model sumur seperti itu? Pakai bibir sampai 1 meter ada? Masih banyak ya. Tapi rata-rata pakai kerekan atau bukan pakai kerekan? Nah, gitu. Tapi drainasenya gimana? Ada apa namanya plesterannya juga kanan kirinya. Terus masih memungkinkan ada ayam masuk. nakal ya. Iya. Oke. Kalau melihat ini ya kepadatan rumah di perkotaan, memang rumah antar warga itu kan sudah sangat berdempetan. Apalagi yang punya kandang ayam dekat dengan sumur yang memungkinkan untuk melompat. Nah, kita satu kesepahaman aja ya, kita sepakati bagaimana kalau yang sumur terlindungi yang akan kita monitoring itu betul-betul tertutup. Biar ayam sama Mas Muhtar tidak masuk ke dalam. Karena di lingkungan kita kan sudah padat nih perkotaan. Beda dengan yang definisi yang sederhana tadi, masih pakai kerean dan dia sudah jauh dari sapiteng. Nah, ini lagi kalau sapitengnya bersebelahan terus tidak kedap sapitengnya. Nah, itu dia. Ya, jadi makanya kita menggalakkan bagaimana sapiteng itu kedap. Syukur-syukur itu sudah bisa terakses oleh PDA. Jadi definisi terlindungi sudah sepakat Pak? Sebisa mungkin ya, karena definisi tadi ada yang sederhana, ada yang sudah sekarang ya modern kalau itu tertutup. Jadi kalau yang tidak tertutup maka itu kita sebut dengan tidak terlindungi. Oke, lanjut. Atau ada tambahan dari Pak Edi? Karena ngelamun itu tidak baik. Jadi kesimpulannya adalah sumur Bapak Ibu yang tidak tertutup itu kita sebut dengan
tidak terlindungi. Karena ayahnya takut masuk, apalagi Mas Muhtar sering berusaha, khawatir dia stres ini langsung masuk ke sana. Oke, sudah. Tutup ya. Ya, tutup. Ya terlindungi. Jadi kalau misalnya di dalam rumah itu, tapi tidak ada tutupnya berarti. Nah, Muhtar masih memungkinkan masuk ke dalam. Berarti itu sumur tidak terlindungi. Oke? Sepakat seperti itu teman-teman? Oke. Yang ini adalah akses aman. Ada nggak yang bisa membantu saya? Yang akses aman itu yang seperti apa? Kayak PDAM. Tapi PDAM masuk nggak di sini? Ini kan ada definisi sumber air yang berasal dari perpipaan. Masuk juga PDAM di sini ya. Kalau di sini PDAM masuk nggak? Yang aman? Masuk. Oke. Kenapa masuk? Yang masih dimasukkan. Ya, kalau kita lihat definisinya ya teman-teman adalah bahasa sederhananya ini adalah sumber air yang bisa dikonsumsi langsung. Itu namanya akses aman. Ada nggak di sini yang? Ada. Di mana itu? Di alun-alun. Oh, di alun-alun. Tapi tidak di komunitas ya, Bu? Tidak. Hanya titik-titik tertentu ya. Ada dua. Alun-alun di mana? Ada dua, Pak. Di mana? Satu di Perum Debkes, kemudian yang satunya itu di RW 12 Kelurahan Cacaban. Jadi Itu percontohan atau gimana, Pak? Perum Korpri dan Perum Tuk Songo Langsung bisa dikonsumsi. Pilot project. Oh. Banyak, Pak. Ada berapa titik? Dua titik. Pak Wid, tolong diinformasikan ya Pak, karena Ya. nanti mau diperiksa. Iya, ada dua. Selama ini yang kita periksa hanya alun-alun saja. Iya, dua, Bu. Yang untuk Dua. lihat bakterinya Iya, ya. yang bisa langsung air Selama langsung ini kita diminum. tahunya alun-alun, Iya. jadi yang kita periksa ya cuma alun-alun. Iya, dua itu Di alun-alun satunya di mana, Pak? Enggak, satu di RW di Perum Debkes sama satunya lagi di RW 12 Kelurahan Cacaban. Oh, gitu. Ada 3 berarti ya. Tiga ya. Iya. 3 berarti punya Ya. 3. Ya, ada dua.